Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk env ya, dan kita sudah menjalankan proses update, delete sudah berhasil. Nah, di tutorial kali ini kita akan merapihkan kembali coding kita. Nah, sebenarnya kita akan belajar terkait dengan autoload. Nah, autoload kita sudah gunakan cara seperti ini, SPL autoload register. Tapi ini adalah cara lama ya. Nah, cara yang paling direkomendasikan saat ini adalah menggunakan composer. Nah, kita akan coba mengkombinasikan composer dengan namespace di project kita ya. Oke, nah kita akan membuat sebuah file composer di bagian paling luar ya. Nah, di bagian sini kita akan buat new file. Nah, di sini kita akan buat file composer.json. Composer.json. Nah, kita akan membuat file composernya. Nah, di sini kita akan membuat autoload. Kita tinggal buka autoload. Nah, ini ya autoload. Isinya kita akan menggunakan ini PSR 4. Nah, ini kita akan menggunakan namespace-nya. Ini namespace ya yang ini ya. Namespace-nya kita akan isi dengan my app. My app. Nah, ini namespace-nya. Kemudian ini akan mewakili folder src ini. Kita akan ganti dengan src. Ini yang akan kita ambil ya. Nah, kita akan menggunakan autoload. Nah, ini ada komanya, kita hapus. Nah, jadi kita akan menggunakan folder src sebagai root tujuan yang akan kita autoload. Kemudian nanti namespace yang akan kita gunakan adalah my app sebagai pengganti src. Oke, kita masuk ke kelas-kelas yang akan kita load ya. Nah, misalkan kita akan meload yang paling banyak menggunakan kelas di core ini ya. App sini kita akan tambahkan dengan my namespace ya. Namespace kita akan, tadi kan namanya my app ya. My app core. Nah, karena my app ini adalah rootnya pengganti src yang tadi ini. Kemudian core ini kita akan gunakan huruf besar ya. Core ini yang mewakili directory core ini. Nah, nanti ini kelasnya yang akan di load. Oke, ini kita tambahkan di sini di app. Nanti mungkin akan minta penyesuaian lah. Kemudian ini autoload tidak kita pakai dulu ya. Jadi ini kita bisa skip. Nah, base controller juga sama. Jadi ini bisa kita copy sebenarnya ya. Config yang ini, namespace ini bisa kita copy. Tapi sebenarnya dengan menggunakan autocomplete juga gampang ya. Namespace, nah dia akan langsung muncul. Nah, di sini filternya juga harus ditambahkan lagi namespace-nya. Jadi kita akan tambahkan juga di beberapa tempat ya. Kita definisikan dulu saja namespace, kita akan app core. Nah, nanti ini akan muncul beberapa error ya, kayak misalkan video, kita harus panggil juga namespace-nya. Ya, ini ya video. Nah, kita akan import use ya. Ini use video, kemudian ini ada video exception. Ini juga sama, kita akan panggil. Dia akan use video exception. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada .env juga sama ya. Namespace kita gunakan my app core. Kemudian filter juga sama. Ini kita akan tambahkan di sini namespace. Ini juga sama app core. Nah, ini sanitize-nya belum kita tambahkan ya. Kita nanti akan tambahkan. Kita isi dulu aja semuanya namespace-nya. App core. Ini message, kemudian route juga ini kita tambahkan. Namespace ini juga core. Backup.
Ini kita kasih namespace juga. Semua yang ada di folder ini kita akan tambahkan namespace-nya. Ini juga sama ya, kita tambahkan namespace. Sorry. Namespace ini sama. Space. Nah, validation juga sama. Kita tambahkan namespace ini ya. Oke, kita cicil untuk yang error ya. Ini filter. Nah, ini harus kita panggil namespace-nya. Kita akan panggil ya use-nya ke sini. Ini belum muncul yang sanitize-nya. Ini harusnya di sini ada use ya. My app. Kemudian core, kemudian sanitize ya. Kemudian kita akan gunakan juga use my app. Ini kita akan panggil validation. Oke, ini kita save dulu aja. Nah, ini pasti nanti akan error ya. Nah, kita tambahkan lagi autoload enggak. Ini base controller, filter sudah tidak error. Kita akan gunakan filter. Di sini juga ini pasti akan error ya. Yang ini karena kita sudah menambahkan namespace. Base controller kita akan panggil use base controller ke sini. Ini juga sama, message kita akan panggil message untuk namespace-nya. Tuh, ke sini ya. Ini default juga dia akan error. Kita harus cicil namespace-nya. Kategori controller juga sama. Ini harus kita cicil. Kemudian di sini juga ada model, ini juga pasti akan error database. Kita harus tambahkan namespace dengan kontrol spasi ya. Kemudian di view juga sama. Nah, di view ada message. Ini kita harus panggil namespace-nya sini. Kemudian index ini juga sama ya. Kita harus panggil namespace-nya. Insert. Nah, ini juga sama. Kita panggil namespace-nya. Oke, ini beberapa sudah, kita langsung ke indeksnya. Ini route juga sama. Kita harus tambahkan namespace. Oke. Nah, ini kita akan buka terminal ya, kita jalankan dulu new terminal. Nah, kemudian kita akan menjalankan komposernya. Nah, caranya masih ngeload. Karena tadi sudah kita definisikan composer.json-nya, kita akan jalankan composer dump autoload. Kita jalankan ini, dia akan membuatkan satu direktori ya. Nah, direktorinya adalah vendor. Ini ya, vendor nih. Ini vendor, nanti di dalamnya ada autoload. Vendor. Nah, ini vendor. Nah, ini ada autoload. Nah, kita akan menggunakan ini. Kita akan clear screen. Kemudian saya juga akan mengubah ini ya, yang config ini kan kita tidak pakai kelas. Ini kita akan ganti ya. Awalnya kan kita menggunakan default, ini akan kita rename karena default ini dipakai sebagai kata khusus, maka kita akan ganti dengan config. Ini kita akan ganti dengan config, dan di sininya juga kita akan buat sebuah kelas yang sama, config. Nah, supaya nanti kita bisa jalankan ya. Kemudian kita di dalamnya juga akan membuat sebuah public static function load. Nah, ini yang bagian yang akan kita load, kita pindah ke dalam
ini ya, supaya nanti kita bisa load. Oke, kita save. Ini harus kita panggil namespace-nya. Nah, di sini. Dan kita harus definisikan juga di sini namespace. Nah, namespace. Nah, ini kita akan definisikan my app. Nah, tapi kita akan ganti dengan config ya. Config karena kita mewakili ini. Tadi kan core ya, yang ini config berarti. Nah, kita sudah membuat sebuah kelas. Nah, kemudian dari kelas ini kita akan masuk ke bagian awal ketika pertama kali jalankan indeks ini. Awalnya kita menggunakan autoload yang ini. Nah, autoload yang ini kita akan ganti dengan autoload dari sini. Kita yang akan kita require ya. Nah, ini bisa kita remark yang ini. Kita ganti require-nya. Require on. Nah, require on-nya kita akan masuk ini, kemudian kita akan ambil yang vendor yang ini ya. Kemudian kita akan ambil autoload-nya. Jadi kita mundur dulu supaya setara ya. Kan kita berada di SRC. Ini vendor ini berada di setara dengan SRC. Berarti sama dengan ini. Oke, di sini kita akan jalankan ya yang config ini. Berarti kita tinggal panggil kemudian load langsung ya, karena ini static. Berarti di sini kita langsung config. Nah, kemudian langsung load seperti ini. Kita save. Ini kita rapihkan ya. Ini ke bawah. Oke, nanti kalau misalkan ada error kita sambil diperbaiki ya. Kita ke home dulu, muncul di sini class filter not found. Nah, kita harus berada di base controller, filter ini tidak terdefinisi katanya ya. Nah, berarti kita harus ke core base controller, filter ini tidak ketemu. Nah, kita harus memasukkan ke sini. Kalau misalkan autocomplete tidak muncul, kita bisa memasukkan dari sini use aja ya. Use my app. Ini karena kita butuhnya filter, yang kita ambil adalah filter yang ini ya. Itu kita tinggal titik koma. Nah, ini kalau misalkan autocomplete dengan kontrol spasi tidak mau, kita load lagi. Nah, sekarang muncul ya. Nah, kita coba tambah dulu. Oke, kita coba ya dengan dummy data. Kita kasih satu, kita kasih satu. Ini saya coba tanggal sekarang. Kita simpan. Oke, ini alatnya sudah berhasil ya. Oke, kemudian kita akan coba untuk edit. Nah, misalkan kita ubah jadi 2. Kita edit. Oke, ini juga sudah berhasil. Sekarang kita coba delete. Nah, kita akan delete. Yes. Nah, ini juga sudah berhasil. Berarti semua perubahan yang kita lakukan terkait dengan auto loading, nah ini sudah berhasil ya. Keuntungannya kita sudah menyederhanakan. Nah, tadinya kan kita memiliki load untuk 2 file ya. Nah, kita hanya butuh require-nya auto load saja satu, dan yang lainnya kita tinggal panggil, tinggal kita create objeknya, tidak perlu satu-satu. Nah, kemudian di sini juga kita lebih rapi karena kita menggunakan namespace ya. Nah, sekarang ini juga penggunaan namespace. Jadi namespace ini kita kelompokkan. Nah, nanti bisa kita gunakan ketika kita panggil di tempat lain seperti ini. Namespace-nya jadi ini jelas ya. Nah, terkait dengan namespace juga sudah pernah kita pelajari di video-video sebelumnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.